Ini kan kayak santet, berarti memindahkan suatu benda ke tempat lain yang tertutup. Beda dong. Kalau santet kan bacot doang. Kalau ini bisa dibuktiin. Oh, iya. iya. Nah, ini 3 hal yang saya bilang nggak mungkin salah. Coba kita lihat aja gimana. Iya. Wah. Halo, kembali lagi bersama gue Marcel Radifal, Red Star Magician atau Pesulap Merah Indonesia. Bus. Oh ya, bus ada busnya. Iya, ada busnya. Oke guys, jadi di sini kita udah kedatangan Pak Denny Darko. Ini masih banyak yang kenal loh, pasti dong. Wih, pertama kali Pak Denny Darko ini masuk ke channel YouTube gua. Wih, channel YouTube-nya dulu belum 100.000 ya. Enggak. Wih, sekarang gua kebalap guys. Itu pakai jimat apa? Kan itu dikasih tahu kedukungan mana. Oh iya. Jadi gini Pak, di video ini kan kalau di video yang lalu kita udah ini ya, udah adu sakti mainan buaya-buayaan. Oh iya. Iya kan? Itu. Dan mendingan suruh sulap ya daripada itu. Di video ini gue mau adu sakti lagi, tapi beneran real keajaiban nih Pak. Dengan kelebihan kita masing-masing. Keajaiban gimana keajaibannya? Jadi kayak misalkan saya main, kan keahlian saya kan di dunia keajaiban sulap gitu kan. Nah kalau Pak Darko kan terkenalnya tuh di dunia ini ya, di dunia tarot ya. Ya. Ya kan, kalau di channel YouTube saya ngeliat tuh banyak banget ya kan video-video tentang tarot ya kan, bacain A I U E O. Itu ceritanya kepo apa gimana? Jadi mau jawaban benar atau jawaban basa-basi? Dua-duanya boleh. Nggak, jawaban bener dulu, jawaban bener. Kalau jawaban benernya, waktu itu buat mengalahkan pesulap merah Indonesia itu susah. Oh, I see. Jadi waktu itu kan yang jadi harus dikalahin satu-satu. Kalau kayak game itu kan yang paling bawah nih. Iya. Paling bawah itu yang harus dikalahin waktu itu adalah sebentar. Mayo. Aku waktu itu cuma 6.000, berusaha naik, akhirnya Mayo kesalip. Dah, satu. Terus kedua di atas Mayo siapa? Alil. Set 1. Alil tapi nggak sempet aku lihat tuh waktu itu. Alil nggak sempet. Siapa ya? Ada waktu itu sekitar 200.000. Siapa? Aku salib. Oh, I see. Ketiga sebenarnya bukan pesulap. Apa? Dia panda vape. Tapi karena dia dulu pesulap, ya kan? Jadi aku berpikir ini harus disalib nih. Oh, iya. Dia waktu itu di 300.000, 400.000. Oh, I see. Itu harus bisa salib nih. Ternyata berhasil. Oh. Nah, berikutnya lagi adalah pesulap merah Indonesia, ya kan? Berusaha nih disalib. Akhirnya dengan susah payah berhasil. Nah, raja terakhirnya adalah Demian Aditya waktu itu. Berusaha banget tuh disalib nih. Iya. Susah kan? Nah, kalau semua ini pesulap-pesulap ini, ya tapi akhirnya berhasil disalib. Iya. Kalau dilawannya pakai sulap, susah. Oh, Dilawannya harus pakai yang lebih sakti. tarot ya. Tarot. Meramal nasib itu lebih sakti. Coba kita mau ngelihat Pak Darko nih bacain saya tarot. Kapan meninggalnya? Sembarang. Kan kalau mau tarot itu berhasil, misalkan aku bilang, wah meninggalnya ini 1 bulan lagi, kirim pembunuh. Oh iya. Iya, ramalannya gitu ya? berhasil. Wah itu secret tarot itu. Enggak bercanda itu tadi. Tapi sebelum Pak Darko ngeramal nih, saya dulu mau main kartu nih Pak. Wangi nggak? Kita simple. Jadi ini banyak yang bilang kan kartu pesulap itu alat gitu ya Pak ya. Kartu pesulap mah khusus gitu. Nah ini saya pakai kartu biasa yang kamu bisa beli di minimarket gitu, Alfamart atau Indomart gitu. Kamu bakal tahu Yakin nggak di semua kayak begitu? Semua kayak gini kok. Ini full house. Dari balik papan beda lagi. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Jabodetabek guys. Iya. Jabodetabek. Di Lombok beda coba. Nah iya. Iya, Wamena gitu kan beda aja. Bang. Padahal kok di sini saya ada kartu. Bisa dilihat dulu nih ya. Ini kartunya normal ya Pak ya. Udah kosong. Kosong. Kartunya normal, beda-beda semua, oke? Nah, sebelumnya emang pernah ngeliat kartu nggak normal nggak? Kan banyak pesulap kan gitu ya. Yang ini kartu normal. Kartu yang sukanya sama-sama kartu tuh. Nah normal, itu nggak normal bahaya tuh. Nah, kalau gue pribadi nih Pak, kalau saya kan nggak suka sulap-sulap yang pakai kecepatan tangan gitu, ya kan? Kalau saya suruh Pak Darko pilih satu, nanti dibilangnya ada kecepatan tangan. Nah, Pak Darko coba pilih angka aja bebas berapapun, dari 1 sampai 52 kalau kartu. 1 sampai 52. Iya. 4.
Ingat Natar, biar kamu sial aja. 4 itu 13. Nah, biar gagal kan biar saya yang menang. 13 ya. Itu Halah, angka banyak gagal. alasan udah 13. Waduh, ini angka keramat nih guys, angka keramat ya. Coba nih, gua akan hitung satu persatu ya. Ya, jangan di-cut coba. Berhasil apa enggak? 1, Ya. 2, 3, Hei. 4, nggak ada kecepatan tangan sama sekali ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Oke. ya kan? Dan kartu berikutnya adalah 13. Seharusnya ini kartu padarku nih. Oke. Ya kan? Hah? Kartu berikutnya adalah kartu 12. Jack Keriting, Pak. Oke. Kartu Ah. ke-13 ya, Jack Keriting. Nggak ada kecepatan tangan sama sekali. Jangan diedit, jangan diedit. Jangan diedit, Ya. oke. Tuh kameramu gemeteran nih kayaknya karena tahu akan gagal bosnya. Ayo. Enggak. Jadi ini saya akan robek seperti ini, Pak. Oke. Nah, ini robek, boleh padarku pegang? Oke. Nah, kalau udah robek kayak gini, kita buat jadi bentuk yang tidak terlihat. Kalau dalam bahasa horornya bentuk goib. Wih, nih lihat. Tuh, ya kan? Kelihatan ya? Ah, itu kalau sulap palming itu pasti. Nggak ada palming gitu. Nggak ada yang disimpen-simpen ya. Hmm. Nah, ini kalau saya giniin, Pak. Oh, mau dicek dulu? Oke, boleh. Tuh, teman-teman bisa lihat dicek tuh, ya kan? Terus. Tuh, ya kan? Nah, ini nih, lihat ke atas nih. Ini kalau saya giniin, nih lihat. Saya lipat-lipat, Jadi gila dia. hilang, pindah ke tempat Ya udah hilang suatu dari tempat. tadi, saya. Enggak, ini saya lipat-lipat tadi, Pak. Emang nggak kelihatan, karena hanya mata-mata tertentu yang bisa ngelihat. Oke. Pasti Nah. muncul di sini nih. Oh, enggak tuh. Enggak. Kan tadi, Tetap dulu. wih, oh mau dicek dulu. Ya, Aduh, ya. ini Siapa tahu double. detail banget, bahaya. Nantang-nantangnya kan. Bahaya banget main Terus, sulap kayak gini. terus. Nah, tadi kan saya nggak megang apapun ya. Ini permen padar gue ya, dari tadi ya. Udah iyalah, emang kamu yang beliin Oke. permen kamu. Jadi di sini ini nggak ada endorse sama sekali nih. Saya juga nggak tahu nih. Apakah males sikat gigi atau gimana? Bukan. Gigi saya umur 40 tuh udah bolong-bolong. Oh, iya. Ini lumayan buat narikin bekas makanan. Oke. Kan baru makan di rice bowl ini. tadi. Boleh saya pinjam ya, Pak? Saya pegang ya. Nah, lihat. Di sini ada permen yang di sini udah dimakan ya pas satu ya. Ini saya keluarin. Ini lihat. Seharusnya ada potongan yang tadi, guys. Dan ini totalitas masih. Iya. Ada kartunya satu. Belum kepotong sama sekali belakangnya. Boleh dicek. Demi Allah lo ini begini. Kok bisa Iya. begini sih? Bisa dong. Wah, kerjasama lo sama warung gue tadi. Kartunya dipilih secara acak loh. Ini kan nomornya. Enggak, gue yang buka ya. Boleh. Gue yang buka ya. Buka. Buka nih. Buka pelan-pelan. Beneran nggak ada. Waduh, nih penonton kayak gini repot nih. Enggak, ini beneran ya, sembarangan coba. Coba. Buka. Beneran nggak pasangan kartu ini nih? Wah. Bentar. Ini robekannya kayak gini. Iya. Tunggu dulu. Sesuai nggak? Coba. Tunggu dulu. Nah, Wih, sesuai. Dan ini totalitas bisa dicek. Nggak ada bagian yang dipotong-potong dulu lah dan sebagainya. Ini masih disegel. sekarang saatnya saya bilang. Oke. Enggak. Itu tagline orang lain. Gitu dong. Wah. Nggak ada Ya kan tagline. gimana sih triknya? Triknya pakai ilmu merah, Pak. Allah. Pakai mantra nih, mantra ilmu merah. Ini ucapkan di Katanya anti dukun pakai mantra. Nih, Gimana? dengerin dulu, Pak. Mantra ilmu merah itu, Ya. pesulap merah manusia paling keren sejagat raya, itu mantranya. Nanti kayak kalau pas dibaca tuh mantranya memang ada kayak gejolak menolak di pikiran dan hati gitu. Aku jadi curiga sama permenku di mana Barat. Enggak tisu. Jangan-jangan permennya udah diapa-apain sama Marcel. Gimana sih caranya? Enggak. Jadi ya memang Cut dulu ajarin dong. enggak ada triknya, Pak. Kalau kayak gini tuh ya sulap. Ini kan kayak santet berarti memindahkan suatu benda ke
tempat lain yang tertutup. Beda dong. Kalau santet kan bacot doang. Kalau ini bisa dibuktiin. Oh, iya. Itu bedanya. Kamu tuh mulutmu ngomong gitu nggak takut disantet? Enggak, saya tahu rahasia santet Pak soalnya. Kamu berani nggak nantangin semua dukun nyantet kamu? Berani. Udah di video saya yang bahas tentang fitnahan dan ancaman ke dunia ke pesulap merah. Itu saya udah bilang kan banyak tuh ancaman bilang mau masukin paku, mau masukin beling. Ya kan? Ya gue selalu jawab ditunggu ya. Gitu. Oh, dan ada yang berhasil? Enggak. Sampai sekarang saya selalu jawab ditunggu ya. Ada yang mau ngirimin kuyang loh Pak. Terus saya selalu bilang ya udah ditunggu ya kuyangnya. Jangan lupa dikasih GPS. Kalau nyasar. Kita lihat kesaktiannya Pak Darko dalam kayak gitu-gitu udah sakti lah itu tadi. Ini kan kesaktian saya nih Pak. Ini kelebihan saya. Nah sekarang kelebihan Pak Darko dalam membaca kehidupan seseorang. Oke, coba. Baca saya Pak Tentang saya pakai kartu tarot ya. Kayak almarhum Jupe gitu. Oke. Coba dikocok. Dikocok. Sampai keluar nggak Pak? Ya. Ini kartunya, sampai keluar nggak jago berarti. Iya. Tuh, dikocoknya sampai puas, tapi jangan sampai keluar guys. Terus keluarin 3 kartu. Bebas. 3 kartu. Ini mau diteleport juga nih Pak? Enggak, ini kan melihat masa lalu, masa kini, masa depan. Oke. Masa lalu. Masa kini. 2. Ya udah ini lah. Masa depan. Nih. Tuh 3. Okay. Sok, aduh. Ya. Secara umum aja. Masa Pak. depan, masa lalu atau masa kini dulu? Masa lalu dulu karena masa kita kan lalu. belajar dari masa lalu dulu. Pak. The Emperor. The Emperor. Waduh. The Emperor itu bergambar seorang kaisar, raja, orang yang punya kekuasaan, punya satu wewenang, punya satu dignity, punya satu gelar. Nah, ini kalau dilihat kamu ini orang yang memang melakukan apapun itu karena kamu haus akan dikenal oleh orang lain. Jadi kamu melakukan ini itu sebenarnya awalnya untuk ingin mendapatkan, intinya pengen terkenal. Oh, I see. Nah, dan kamu tahu untuk mendapatkan itu kamu harus punya sebuah raja ini. Bukan, raja itu punya satu, jadi tahu maunya apa. Dia tahu menuju ke sana harus seperti apa dan dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan itu tadi. Oh, I see. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah orang ini punya satu ketegasan dalam mengambil sikap. Oh iya. Nah, ini sesuatu yang kamu akan jadikan, bukan akan ya, selama ini kamu jadikan sebagai sebuah cara untuk kamu mendapatkan nafkah dari sini. Nah, sikap itu berarti kan selama ini YouTube-mu itu bukan channel sulap sebenarnya, tapi channel menantang perdukunan. Nah, ini sikap, ini yang sikap. Ini sikap. Karena buat saya sendiri kalau saya baca tarot itu saya nggak boleh punya sikap. Oh iya. Saya harus menyesuaikan dengan kartu yang dibaca artinya apa tuh, saya akan baca kartunya sesuai dengan artinya. Iya. Misalkan saya ngomong kartu The Emperor ini, ternyata saya ngebahasnya dengan satu bahasa yang berbeda gitu. Jadi kartu The Moon atau kartu The Sun gitu, itu nggak akan bisa. Jadi kalau saya bilang kamu ini memang di awalnya kamu melakukan sesuatu untuk bisa terkenal seperti seorang raja yang dikenal oleh rakyatnya. Kamu melakukan ini dengan sebuah attitude taking, jadi sikapmu itu jelas terhadap sesuatu hal dan kamu memang kuat di situ, orang mengenal kamu sebagai itu. Nah, tapi memang ya terkadang ini sedikit menyusahkan saat kamu bikin konten yang lain, kamu harus tetap jalan di situ. Oh, seperti itu. Bener loh, bener. Bisa gitu ya? Memang bisa seperti itu, karena ini yang diambil apa, yang muncul seperti itu. Nah, ini lalu. Nah, tapi sekarang, lihat, kamu orang ini gampang banget puas. Gampang banget puas ya? Nah, The Ten of Cups ini nunjukin kalau kamu ini tipikal orang yang ada dapat apa sedikit mudah puas. Ada apa sedikit kamu merasa ya sudahlah, cukup sini. Kamu kurang ada jiwa kompetitif. Nah, misalkan kamu sekarang dapat mobil, kamu cukup dan nggak apa-apa mobil yang ini. Kamu nggak merasa kayak wah pengen kayak Yudis Ardana sama-sama pesulap pengen punya Alphard juga. Nah, itu masih kurang. Walaupun kamu memang orangnya humble. Nah, tapi ini tadi, ini sepertinya kamu menunggu satu momen di mana kamu nanti akan bisa meledak dan kamu merasa kamu, ini adalah saat yang tepat, saya nanti harus mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Oh, I see. Nah, ini yang saya lihat, sikapmu sekarang ini adalah sikap orang yang
Iya, itu tadi bukan gampang menyerah ya, tapi lebih ke yang ada apa puas. Lebih gampang kejeblos di zona nyaman gitu ya, Pak? Nah, betul. Wah, iya. Jadi kayak mudah banget dengan kondisi seperti ini, ya cukup seperti ini. Iya, karena saya terbiasa susah zaman dulunya, Pak. Nah, tapi kan bukan berarti kamu harus berhenti di titik ini. Yang nggak berhenti juga. Jadi kayak misalkan ketika saya udah punya mobil kayak rasa, wah dulu tuh punya mobil tuh kayak hal yang mustahil gitu, Pak. Nah, sekarang alhamdulillah ada beneran gitu. Nah, ya siapa tahu ini jadi mobil kru, nanti kamu beli mobil satu lagi. Amin, amin. Atau mungkin membawa orang tua pergi umroh atau kemana? Iya, nah, amin. Seperti itu. Beli rumah dulu Pak, biar ngontrak nih. Aduh, berat. Sekarang kan semuanya ngontrak, mobil aja nggak usah ini naik Grab atau Gojek, Gorek bisa. Bayar juga ya? Iya, semuanya nggak perlu dimiliki, semua sekarang bisa seperti itu. Nah, yang terakhir, Terakhir. ya di atas 70, di bawah 90 lah umurnya. Apa tuh? Serem banget. Enggak. Kalau dilihat ini, setelah kita bahas itu tadi, semua hal ini Marcel beruntung. Semua hal ini bisa didapatkan, dan kedepannya dia ini akan, kalau saya bilang malah kayaknya kamu ini akan bisa 1 juta subscribers itu tuh di tahun ini sebenarnya. Widih, amin. Nah, ada satu kasus yang akan membawa kamu naik, dan ini akan lumayan kenceng. Tapi sayangnya memang ini semua agak susah, jadi kayaknya mungkin 800.000 dulu ya. Iya. Oke. Nah, tapi yang saya lihat di sini bukan hanya itu. Semua hal itu tadi beruntung, tapi tidak dengan asmara. Oh, dengan asmara, waduh. Jadi pesulap merah Indonesia ini sepertinya dan ini semua berusaha ditutupi dengan semua yang dia lakukan. Dia terlihat keras kepada dukun, terlihat beringas terhadap orang-orang yang berusaha menipu, tapi di dalam hatinya sebenarnya dia ini Hello Kitty. Jadi kalau ada wanita-wanita di luar sana yang menaruh hati, jangan takut, dia ini pria yang gampang ditaklukkan. Waduh, kok tahu? Nah, ini 3 hal yang saya bilang nggak mungkin salah. Coba kita lihat aja gimana. Iya. Wah, luar biasa loh. Ini benar-benar perlu diapresiasi. Dan iya gara-gara ini aja konten kali. Enggak, serius. Ini bener-bener kita nggak ada settingan, karena di channel YouTube gua anti tipu-tipu klub, nggak ada setting-settingan. Dan ini beneran sesuai apa yang terjadi di hidup gua. Oke, ini juga bisa di googling loh, artinya kartunya satu-satu, ntar dikira saya ngarang, ya kan? Yaudah, mungkin segitu aja guys. Jadi inti dari video ini bukan tentang siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih nggak hebat, tapi ini tentang mengenalkan bahwa setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Bahkan pekerjaan office boy aja itu punya kelebihan pasti guys. Kayak misalkan contohnya gue nggak jago bersih-bersih, office boy lebih jago bersih-bersih gitu. Jadi nggak ada alasan kita untuk merendahkan orang lain sedikit pun gitu. Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Tapi untuk kamu nih lebih suka siapa, tulisin aja di komentar. Biar rame. Tim Darko atau tim Ilmu Merah? Sebenarnya ini agak nggak adil, karena sebenarnya dia ini kan ngefans banget sama saya. Ini rambut saya 10 tahun yang lalu aja masih dipakai sampai sekarang. Nanti saya munculin nih dia. Iya, makanya. Saya aja dandanannya udah sekarang berubah, mirip Ari Astina. Tahu siapa? Jering SID. Oh, iya udah berubah. Yaudah guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you to next miracle. Thanks. Kamsahamnida, syukron, dan terima kasih. Bye-bye. Saya Marcel Radival dan bye-bye. Oke, selesai syuting, kita makan dulu guys. Ini restonya punya Pak Denny Darko nih. Kita cobain. Di sini ya kan bisa dilihat sendiri. Ini tuh dagingnya Wagyu. Wih, ini sapi Jepang kalau Wagyu ya kan. Tuh ya kan, telurnya juga. Waduh, kita cobain langsung nih. Ya kan? Enak. Jadi bagi teman-teman yang mau kesini, ini namanya The Lucky Bowl di Tebet. Cari aja di Maps ada The Lucky Bowl. Oke?